Hey, what's up, you? Welcome to our room. 666 room. Oke, teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue di sini sebagai pemandu dari video hari ini, ya. Gue Jeff, dan gue akan menemani malam hari kalian ini yang sekarang ini. Yang pastinya gue akan menceritakan hal-hal yang menarik, khususnya berita-berita horor. Di segmen video ini, gue akan bahas 5 kejadian yang paling tragis yang terjadi di Piala Dunia, ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu, ngomong-ngomong tentang Piala Dunia, Portugal baru aja pulang ya, dan Neymar juga pulang ya teman-teman ya. Agak nyesek sih sedikit, soalnya ini adalah piala terakhir dari Cristiano Ronaldo ya teman-teman. Dan sayangnya dia pulang. Ya tapi nggak apa-apa, respect buat legend. Cristiano Ronaldo tetap selamanya legend. Cristiano Ronaldo tetap selamanya GOAT. Dia sudah memenangkan 3 gelar di Portugal. Sebelumnya Portugal tanpa dia, Portugal tidak punya apa-apa. Bahkan hanya masuk Piala Dunia itu kalau nggak salah hanya 2 kali masuk Piala Dunia sebelum ada Ronaldo. Setelah ada Ronaldo, baru Portugal sudah mulai konsisten di Piala Dunia dan memenangkan 3 gelar ya. UEFA Nation League kalau nggak salah itu 2 kali dan Euro 1 kali ya. Respect buat Ronaldo dan juga Neymar. Gue sangat respect sama Neymar. Gue nonton Neymar itu dari waktu dia masih di Barcelona. Sebenarnya gue fans City, cuman gue suka aja dulu ngeliat pola permainan dari Liga Spanyol. Di sana gue bisa kenal Neymar, Messi, dan Cristiano Ronaldo. Ya teman-teman ya. Dan semangat juga buat Messi. Semoga ini Messi bisa memenangkan Piala Dunia dan mempunyai 2 gelar Piala Dunianya. Ya, gue tetap respect ya teman-teman ya. Piala Dunia ini adalah kompetisi yang sangat dinanti-nanti di ajang internasional ya teman-teman ya, di mana semua negara yang ada di dunia atau semua benua yang ada di dunia ini dipersatukan untuk memenangkan suatu kompetisi dalam dunia sepak bola, yaitu Piala Dunia. Oke, tak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja bahas pembahasan 5 kejadian tragis yang ada di Piala Dunia, teman-teman ya. Langsung saja kita simak. Oke teman-teman, yang pertama ini gue akan bahas The Battle of Santiago, yang awalnya bicara soal kebrutalan di Piala Dunia, laga fase grup antara tuan rumah Chili dan Italia pada tahun 1962 dipertemukan ya teman-teman ya, di mana awalnya hubungan kedua negara udah memanas sebelum laga akibat artikel provokasi jurnalis Italia, teman-teman, yang merendahkan kondisi sosial kota Santiago pasca gempa bumi besar. Begitu fluid ditiup, lapangan hijau langsung berubah menjadi ring tinju tanpa sarung tangan, di mana pelanggaran pertama terjadi di menit ke-12, disusul insiden pemain Chili, Lionel Sanchez, yang memukul rahang bek Italia Mario David hingga roboh. Dan anehnya ya teman-teman, wasit asal Inggris Ken Aston justru mengusir 2 pemain Italia, sementara kekerasan pemain Chili dilepaskan begitu saja teman-teman. Jadi itu adalah kejadian 1, The Battle of Santiago, di mana mempertemukan negara Italia dan Chili yang awalnya diprovokasi memang dari salah satu media ya. Itu membuat kericuhan ini semakin panas dan akhirnya membuahkan suatu pertengkaran atau pemukulan di lapangan, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ini sangat familiar sekali, khususnya pada tahun 2000-an. Bapak kalian pasti tahu dengan kejadian ini, bagi bapak-bapak yang peminat sepak bola. Bahkan kalian pun pasti tahu akan kejadian ini, yaitu tandukan dari Zinedine Zidane. Di mana awal tragedi tidak melalui soal tawuran massal. Terkadang suatu tindakan impulsif, teman-teman, dari seorang maestro sanggup menghancurkan mimpi satu bangsa, teman-teman. Perpanjang waktu final dunia 2006 yang mempertemukan Perancis dan Italia. Nah, jadi saat itu adalah pertandingan Perancis dan Italia, teman-teman.
Italia lagi masuk ke dalam daftar ini ya, di mana Zinedine Zidane yang sedang menjalani laga terakhir dalam karir profesionalnya terprovokasi oleh umpan verbal bek Italia yaitu Marco Materazzi. Tanpa peringatan, Zinedine membalikkan badan dan menghantam kepalanya dengan keras ke dada Materazzi hingga sang bek tumbang. Ya pasti kalian tahu akan kejadian tersebut, di mana katanya kronologinya Materazzi menghina adik dari Zinedine Zidane. Oleh karena itu, Zinedine Zidane terpancing akan provokasi tersebut dan langsung menuduk dada dari Materazzi ya teman-teman ya. Setelah itu lanjut kita ke bagian ketiga. Ini di bagian ketiga ini benar-benar tragis sekali ya teman-teman ya. Di bagian ketiga teman-teman, ada Andreas Escobar. Pasti kalian tahu tentang foto ini. Ya, ini adalah Andreas Escobar. Awal mulanya ini adalah Kolombia tersingkir dari babak penyisihan grup. Banyak spekulasi yang mengaitkan kematian Escobar dengan gol bunuh diri yang dicetaknya saat laga Kolombia melawan AS dalam pertandingan babak penyisihan grup melawan tuan rumah pada 22 Juni 1994. Yang viral di TikTok itu yang masalah tentang Andreas Escobar yang sebenarnya itu mau melindungi gawang dari timnya dia sendiri, tapi tahu-taunya bola tersebut malah jalannya dia ke gawangnya sendiri teman-temannya, yang menghasilkan jadinya gol bunuh diri dari Escobar di babak pertama, membuat Kolombia ketinggalan 0-1. Nah setelah itu, kronologi dari kematian Andreas Escobar ini ternyata berawal dari pada 2 Juli 1994. Escobar tampil di depan publik untuk pertama kalinya sejak tersingkir dari Piala Dunia. Ia dan teman-temannya berkumpul di sebuah klub malam di Medellin, Kolombia. Namun Escobar diganggu oleh sekelompok orang termasuk dua bersaudara Pedro David dan Juan Santiago Gelon yang dikenal sebagai pengedar narkoba teman-teman. Nah, di saat sedang santai Escobar dan teman-temannya di sebuah klub ini lagi diganggu nih sama dua pengedar narkoba ini, dan usut punya usut, orang-orang Galon bersaudara kembali menyudutkan dan menyerangnya. Ia ditembak beberapa kali. Menurut keterangan saksi mata, para pembunuh Escobar berulang kali meneriakkan gol saat menembaki sang pesepak bola teman-teman. Sungguh tragis, karena berawal dari pertandingan Piala Dunia dengan gol bunuh diri yang tidak disengaja, jadi membuahkan pengambilan nyawa secara tragis ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut ke nomor 4. Ini dia nomor 4. Yang nomor 4, di sini kita akan bahas hal yang juga sempat booming atau yang bisa dijuluki lelaki yang mati berdiri, yaitu tragedi Roberto Baggio. Di mana Roberto Baggio ini pada saat Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat menghasilkan salah satu potret paling menjadikan dalam sejarah sepak bola, utamanya dalam final yang mempertemukan Brazil dan Italia dalam pertandingan super ketat. Ia ini pada saat pertandingan di Amerika Serikat, kalau nggak salah itu di 1994, di mana mempertemukan final Piala Dunia itu Italia dengan Brazil ya teman-teman ya, sang langganan juara. Setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti teman-teman. Momen penentuan datang ketika legenda Italia Roberto Baggio maju sebagai penendang kelima. Baggio adalah pahlawan Italia sepanjang turnamen. Ia mencetak 5 gol krusial yang membawa Gili Azzurri, julukan timnas Italia, melaju hingga partai final. Di bawah tekanan luar biasa, tendangan dari Roberto Baggio melambung jauh di atas mistar gawang. Kegagalan tersebut memastikan Brazil keluar sebagai juara dunia. Yang membuat momen itu begitu ikonik adalah reaksi Baggio setelah gagal. Ia tidak menangis teman-teman, atau tidak tersungkur jatuh ke tanah, tidak. Dia hanya nunduk, berdiri, sesembari tangannya itu ada di pundaknya dia teman-teman. Sungguh sangat malang sih nasibnya Roberto Baggio. Dia sebagai top skor di Italia, dan itu adalah babak penentu juara Piala Dunia pada saat itu.
Tapi nasib berkata lain, tendangan Roberto Baggio malah terbang ke langit ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 5. Yang kelima ini, gue akan bahas tragedi dari Patrick Matheson yang hampir meninggal di Piala Dunia, teman-teman. Piala Dunia ini diselenggarakan itu di Spanyol, dan awal mula ceritanya itu laga Jerman Barat versus Prancis. Laga semifinal yang digelar di Stadion Roman Sanchez, Pizjuan Sevilla itu berjalan sengit. Saat itu, Kapten Timnas Prancis, Michel Platini, mengirimkan bola dengan umpan lambung untuk Patrick Matheson. Matheson pun bersiap menyambut bola umpan lambung tersebut. Namun, penjaga gawang Jerman Barat, Toni Schumacher, keluar dari area kiper, teman-teman. Benturan antara Matheson dan Schumacher pun tak bisa dihindari. Benturan tersebut membuat Matheson pingsan dan harus ditandu ke lapangan. Serta petugas medis juga terlihat memasang bantuan penjepit leher pada Matheson. Patrick Matheson pun menerima perawatan patah gigi, tulang rusuk, tulang belakang, dan sempat mengalami koma di rumah sakit. Itu dia kejadian tragis dari Patrick Matheson yang hampir direnggut nyawanya di stadion, teman-teman. Dan itu adalah 5 kejadian tragis yang ada di Piala Dunia yang udah gua bahas. Sebenarnya masih ada lagi tragedi-tragedi atau kejadian tragis pada saat Piala Dunia. Cuman gua hanya bahas 5 saja agar videonya tidak terlalu panjang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menemani waktu luang kalian. Gua minta bantuannya, dukungannya untuk subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya dan juga like video ini dan share ke teman-teman kalian juga agar wawasan kalian makin bertambah dan wawasan kalian makin luas ya teman-teman ya. Gua Jeff dari channel 666 Room pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya yang sudah menemani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye guys. See you, Rumors.